kuburlah semua peristiwa. Dudukkan diri beristirahat, tahan dada yang besar. Tidak sama dengan angin ikutan kita melupakan dan mengingat. Kau asing, aku asing, dipertemukan oleh jalan yang tidak pernah bersilang. Kau menatap, aku menatap kebuntuan rahasia yang kita bawa masing-masing. Baik, selamat siang semuanya. Kita sekarang sudah dibersamai oleh Bang Octavianus Maseka. Bagaimana kabarnya Bang? Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang Abang lagi menyiapkan peluncuran buku Abang dengan teman-teman buat tanggal 14 November 2022 nanti di ABASIN. Oh ya, itu buku apa, antologi puisi? Antologi bersama 77 penyair membaca pahlawan. Oh iya. Udah ada banyak sih beritanya, tadi lihat-lihat searching, katanya mau ada peluncuran barang. Kemarin udah sempat ada yang 76. Jadi setiap tahun ada atau gimana? Abang membuat seri penyair membaca Indonesia. Oh. Jadi seri penyair membaca Indonesia ini kita para penyair yang ada di Indonesia bermufakat bahwasanya kita itu adalah bagian dari sosial kontrol masyarakat. Jadi kita merespon Indonesia, baik itu bagaimana tentang hukumnya, ekonominya, gitulah. Nah kemarin kita merespon Indonesia waktu 76, HUT ke-76 kita respon. Bagaimana perkembangan Indonesia kita respon. Lalu sesudahnya kita respon lagi 93 penyair membaca ibu, pada hari ibu kita respon. Kita itu sudah ada produksi 8 produksi. Yang seri penyair membaca Indonesia itu ini sekarang ini memasuki buku ke-6. Udah banyak berarti ya? Insya Allah. Terus kan kemarin tuh yang tanggal 21 April ya, itu ada acara roadshow tuh satu abad Chairil Anwar. Nah itu acaranya tuh kayak ngapain aja sih Bang? Abang menggagas pelaksanaan satu abad Chairil Anwar. Chairil Anwar itu tanggal 26 April kemarin, itu pas satu abad. Pas kalau dihitung, kalau dia hidup udah 100 umurnya. Lalu kenapa kita adakan? Karena kita mengapresiasi, menghargai bahwasanya Chairil Anwar itu adalah salah seorang yang merombak, yang mencoba menggagaskan bahwasanya cara bertutur dalam puisi itu boleh dengan cara apa saja. Jangan dengan hanya kaidah AB gitu loh. Suarakan suara hatimu gitu loh. Jadi itu dia membebaskan diri kepada keterikatan. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita rayakan satu abad Chairil Anwar? Karena abang udah observasi banyak generasi muda atau generasi seumurmu, ketika abang bertanya, kenal nggak sama Chairil Anwar? Enggak. Tapi coba abang tanya, kamu tahu nggak aplikasi ABCD? Tahu semuanya. Padahal kita tidak boleh melupakan sejarah, ya kan? Ya. Jadi abang selenggarakan itu abang roadshow di 5 wilayah Jakarta, baik timur, barat, utara, selatan, dan pusat. Alhamdulillah sambutannya baik. Lalu abang acara buat juga kegiatan lomba cipta puisi, lomba cipta esai, penulisan esai. Alhamdulillah berjalan baik.
Jadi abang mengingatkan ada loh tokoh sastra yang harus kita kenang sebagai pelopor angkatan 45. Begitu. Berarti acara 1 abad yang kemarin itu memperingati 1 abadnya Chairil Anwar. Betul. Bukan acara tiap tahun yang abang laksanakan. Tidak. Dan alhamdulillah sepertinya kita yang memprakarsai. Berarti abang pelopornya. Kira-kira begitulah kalau sombongnya. Gitu. Oke. Nah bang, berarti kan kalau ngomongin latar belakang yang tadi itu kan tadi ya yang abang juga udah sempet observasi dari kita generasi milenial. Terus tujuannya juga tadi yang memperkenalkan bahwa kita tuh bisa berekspresi lewat puisi itu bebas, nggak harus sesuai aturannya AB tadi itu. Iya. Nah ada lagi nggak sih bang latar belakang yang yang bikin abang tuh jadi kayak menggebu-gebu banget buat kita tuh selain nggak boleh melupakan sejarah, tapi kita juga harus tahu sosok Chairil Anwar ini. Iya. Itu ada yang lagi nggak bang? Latar belakang atau tujuan? Lebih kepada itu kenapa? Kebetulan kan abang juga abang ini kalau mungkin dikatakan multi talenta mungkin. Kalau selain penyair, abang juga sutradara film gitu loh. Jadi tapi di seputaran seni gitu. Nah, yang lainnya ya karena abang berada di barisan yang sama dengan Chairil, jadi abang harus ingat dia gitu. Berarti abang membantu mengingatkan supaya hari ini generasi milenial sekarang kan lebih mengagungkan karya dari asing ya daripada Indonesia gitu. Kayak ibaratnya mungkin nih saya sama Amal ini bisa juga nggak kenal Chairil Anwar kecuali kita bukan mahasiswa dari bahasa Indonesia. Iya. Itu kalau yang acara roadshow itu targetnya itu untuk masyarakat umum atau kayak abang punya target sendiri kayak kita mahasiswa yang generasi milenial? Benar sekali, benar. Target abang waktu abang bikin roadshow itu kita memang untuk kaum milenial, Dan ya alhamdulillah sasaran kita ke kaum milenial. Versinya kami sebagai panitia itu cukup tercapai gitu. Banyak apalagi waktu di Eco Park itu bludak banget orangnya gitu lah. Seluruh penyair dan deklamator turun baca puisi. Jadi kita perkenalkan itu baca puisi itu dan kita perkenalkan itu Chairil. Lalu terakhir abang masih waktu di Jakarta Timur, abang masih bikin pameran tentang perjalanan 1 abad Chairil Anwar di di Taman Benyamin Sueb. Apa lagi? Ini tadi kan abang sempat nyinggung ya kalau acara itu ada lomba-lomba kayak cipta puisi, esai gitu tuh. Nah itu gimana sih abang caranya buat narik peminat gitu? Karena kan kemarin kita juga ada proker ya, kita ngadain lomba tingkat nasional itu cipta puisi, cerpen dan segala macam itu susah banget buat narik-narik. Padahal kan kita sendiri yang mahasiswa gitu yang bikin kan. Dan target kita pun nggak cuma mahasiswa doang, tapi masyarakat umum dari SMP gitu. Tapi itu susah banget. Nah, itulah kenapa kita harus mensosialisasikan. Problem hari ini Indonesia itu adalah problem malas membaca. Itu Indonesia. Dari kalian orang-orang kampus kita harapkan ikut mensosialisasikan, menumbuh kembangkan bagaimana minat baca dan minat menulis itu hadir pada setiap orang di Indonesia. Gitu. Ya sama, abang juga kemarin itu untuk lomba cipta esai itu abang buka 2 bulan lamanya. Yang hadir yang mendaftar cuma puluhan orang. Padahal berapa banyak kampus di Indonesia? Kemana itu kampus sastra? Apakah Chairil tidak layak lagi untuk dibicarakan? Enggak dong, gitulah. Sedikit. Jadi memang aku nggak tahu apakah ini katanya kemunduran dari pendidikan kita. Ya aku juga nggak tahu, gitulah. Ya katamu tadi, kamu menyelenggarakan lomba cipta puisi sama esai tingkat nasional lagi. Kok usah jauh-jauh? Jakarta aja berapa puluh
kampus. Mana pendaftarnya? Mana mahasiswa sastranya? Gitu lah. Belum lagi kita bicara umum kan, mestinya itu ratusan, bila perlu ribuan. Tapi karena mereka, ya aku nggak tahu. Ya mungkin mereka sendiri nggak sadar menjadi mahasiswa sastra kali, gitu lah. Nggak ada niatnya, mungkin karena terpaksa ambil statusmu apa, mahasiswa, udah itu aja. Karena kalau dia misalnya mahasiswa, dia harus tekuni itu, gitu lah. Jadi menurut abang, kenapa lomba-lomba itu bisa sepi? Ya oke, mungkin sosialisasi atau publikasinya kurang. Tapi di samping itu walaupun kurang, sebenarnya kan indikator bahwasanya banyak kampus mempunyai fakultas sastra kan ada, ya kan? Observasi aja kalian kenapa itu ini menurun. Ya telah aja kalian secara ilmiah. Kenapa ada banyak kampus, tapi ketika dilaksanakan eventnya sepi. Faktor X yang harus kalian kaji, gitu. Itu tadi kan yang abang sebutin tentang mungkin dikaji lagi ya tentang mahasiswanya, tapi kayaknya kalau misalkan generasi sekarang itu sukanya lebih ke puisi-puisi yang kayak cinta-cintaan gitu loh bang. Nah makanya kemarin sedikit yang saya tahu ya kenapa orang-orang itu susah buat ikut lomba, karena setiap lomba itu pasti ada temanya. Nah mereka itu susah buat berekspresi nggak bebas gitu kan. Biasanya malah kalau yang seumuran kita gini sukanya bikin puisi-puisi tuh yang romansa. Tapi kalau misalkan kayak acara abang itu kan tentang Khairil Anwar gitu kan, yang ya pahlawan puisi lah gitu. Itu kan pasti ada temanya gitu. Jadi ya mungkin mereka sulit kalau misalkan ditemakan gitu ya sulit. Justru Amelia sama Dewi karya Khairil Anwar itu terkenal dengan puisi-puisi cintanya. Senja di pelabuhan kecil, cintaku jauh di pulau. Banyak yang kalau bisa mau disebutkan banyak. Ada perempuan yang dekat sama dia itu ada sekitar 7 atau 9 orang, bayangin aja. Jadi artinya tema-tema romansa yang kalian bilang itu bisa dan kupas di situ. Gitu. Justru perempuan-perempuan sangat dekat sama Khairil. Pokoknya begitu kenal Khairil kelepak-kelepak aja karena lahir puisi dari situ. Gitu. Ya nggak apa-apa, karena kan kalian masih dalam taraf proses menuju dewasa. Tentu kalian bicara tentang karya yang seputar kalian, yang kalian dekat. Cuman selama itu memang kalian intens mengerjakannya, kenapa tidak gitu. Dan membuat puisi itu tidak gampang itu hanya sekedar di kulitnya aja, tapi di kedalamannya tidak. Tapi nggak apa-apa, mulailah dulu. Mau aja menulis kalian, mau aja kalian mengungkapkan perasaan kalian dalam tulisan, itu udah bagus. Jadi jangan takut tulisan kalian itu bergenre apa gitu. Jangan takut, yang penting kalian tulis. Nanti ada yang ahli dalam itu, namanya kritikus gitu. Biar dia yang menganalisa. Yang penting kalian memproduksi, berkarya gitu. Abang punya komunitas namanya Taman Inspirasi Sastra Indonesia, disingkat dengan TISI. Taman Inspirasi Sastra ini alhamdulillah itu member atau penyairnya ada di seluruh Indonesia. Jadi makanya kalau kita berkarya itu rata-rata itu pertemuan penyair-penyair yang ada di Indonesia. Jadi kemarin 34 provinsi ya kita wakili, jadi 93 penyair membaca ibu itu ya ya dari seluruh Indonesia. 77 penyair membaca pahlawan, ya ini dari seluruh Indonesia ini penyairnya. Dari satu daerah, satu orang atau 2 orang gitu. Jadi ini memang kontribusi dari teman-teman kita, yaitu yang abang bilang tadi, penyair adalah bagian kontrol dari masyarakat. Ingat itu. Kalau kalian, ini bapak ini juga sosial kontrol masyarakat juga. Apalagi
Itu kalau yang visi itu berarti latar belakangnya mungkin untuk menyatukan para penyair atau gimana tuh? Latar belakangnya kenapa abang berusaha bersama-sama dengan para penyair lain. Ya, abang cuma mengingatkan bahwasanya profesi apapun di dunia ini, mau dokter, mau penyair, mau apa, karena penyair ini sudah dianggap profesi kalau ditekuni secara serius, ya. Itu mereka harus berkontribusi, memberikan solusi, menginformasikan permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, gitu. Misalnya kayak ini sekarang, abang bikin 77 penyair, itu termasuk Pak Sam ada di situ. Membaca pahlawan. Kenapa membaca pahlawan? Karena belum semua masyarakat Indonesia yang tahu Pak. Kamu orang mana? Non Jakarta. Jakarta. Kamu asal? Nggak asal. Jawa, Sunda, apa segala macam. Ada keturunan. Keturunan. Oh, kamu ada keturunan Arabnya gua lihat loh. Jawa Sunda. Jawa, Sunda. Nah, kan tidak semua nama-nama pahlawan nasional yang ada dari Jawa atau Sunda. Nah, setiap daerah itu pada zaman kemerdekaan dulu biasanya ada yang sangat heroik, yang sangat membela pahlawan, membela kepada kezaliman atau kepada penjajahan. Nah, itu kan tidak semua daerah yang dikenal orang tuanya. Nah, kalian tulis misalnya begitu lagi. Itulah misalnya misi dari ini. Memperkenalkan pahlawan-pahlawan yang ada di daerah masing-masing, baik yang sudah menasional maupun yang dulu. Berarti berkaitan gini ya Bang, tujuannya itu ibaratnya kayak kan tadi kalau secara garis besarnya nggak semua penyair itu ada dari berbagai daerah, tapi dengan 77 penyair yang Abang selenggara ini, kita ibaratnya kayak memunculkan bahwa sekarang itu ada ada dengan heroiknya mereka dari setiap daerah gitu. Ya. Tapi itu kalau komunitas abang itu isinya berarti penyair-penyair aja ya, kayak kita kan kalau mau join nggak bisa gitu. Komunitas abang itu tidak saja penyair, yang umum juga ada. Ada profesor, doktor kesehatan. Cuman memang karena ini komunitas sastra, ya kita lebih bicara tentang bagaimana menulis atau bagaimana berkarya gitu lah. Berarti dari masyarakat umum gitu? Dari masyarakat umum bisa. Misi abang itu dengan komunitas abang ini adalah mensiarkan bahwa saat sekarang ini, itu kan aku bilang tadi, Indonesia itu sangat malas dan sangat boleh dikatakan budaya bacanya tidak ada. Nah, kita ingin menggairahkan bagaimana membaca lalu menulis. Pintu gerbang kata orang kan pintu gerbang kesuksesan itu kan adalah membaca gitu loh. Lalu membaca itu enak, apalagi menulis, menguasai menulis. Kamu jatuh cinta, nggak bisa kamu ucapkan lewat kata, kamu tulis, ya kan? Tapi bagaimana mau nulis, wong nggak tahu caranya. Nah, kita kasih kunci buat nulisnya, ya. Nanti abang ajak kalian bergabung ke TC. Itu ada tempatnya, komunitasnya di mana? Komunitas abang di FB ada. Di FB. Berarti secara daring ya? Kebanyakan. Itu kalau komunitas TC itu ada kegiatan per tahunnya nih? Kayak memperingati kalender tetapnya TC itu menerbitkan 2 buku setahun. Buku apa aja itu? 1, buku seri penyair membaca Indonesia. Tadi yang kamu bilang tadi. Tahun ini kita bahas apa? Tahun besok kita bahas apa? Misalnya pahlawan. Nah, mungkin besok, tahun depan, besoknya Sumpah Pemuda misalnya. Lalu ada seri bahasa ibu, bahasa darahku. Itu bahasa ibu, bahasa darahku. Besok ini sekarang lagi mau kita luncurkan untuk seri yang kedua. Seri kedua, bahasa ibu, bahasa darahku. Jadi 2 bahasa. Tulislah puisi dalam bahasa ibumu, dalam bahasa Sundamu, lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia dalam 2 bahasa. Apa kelebihannya
kalau penyair-penyair daerah menerbitkan bahasa daerahnya dalam satu buku, nggak aneh. Tapi ini menjadi boleh dikata menjadi bagus. Dalam satu buku kalian bisa mendapat informasi berbagai bahasa daerah, gitu loh. Berbagai. Kita itu secara bahasa ada 870 sekian bahasa, bukan dialek loh. Beda dengan dialek. Nah, nanti itu abang pelan-pelan, abang kumpulkan keinginan abang dengan grup abang nantinya. Itu akan menjadi ensiklopedi bahasa daerah lah, penyair berbahasa daerah yang lengkap dari seluruh Indonesia, gitu. Jadi misalnya event sekarang abang dapat 10 bahasa, kumpulin dulu. Besok berapa bahasa lagi, kumpulin, cicil. Karena nanti kalian buka di mbah Google kalian itu banyak bahasa daerah. Dan mestinya para penyair itu penyumbang kosakata daerahnya, gitu loh. Berarti setiap kegiatan yang ada itu sebagai bentuk peringatan, terus bentuknya itu ada produknya juga gitu Bang? Ya, kita lebih bicara kepada momen. Nanti kalian buka, kalian belajar apa itu momen. Nah, nanti kita memaparkan momen, mensiarkan sesuatu itu dalam momennya, gitu. Jadi tergantung eventnya apa gitu aja. Ya. Abang lebih kepada style yang demikian, gitu. Jadi mereka itu misalnya kemarinnya itu ada tentang kairil, tentang apa, tapi kita tidak ikat dengan bagaimana kau harus bikin tema, tidak, gitu. Kau memperingatin kairil dari sisimu apa yang mau kau angkat, tentang cinta, tulis tentang cinta. Jadi kita tidak mengikat. Kayak di Pahlawan, kamu observasi tentang pahlawanmu, lalu dari sisi apanya kalau kalian mau ambil, dari sisi apanya yang mau kalian kenalkan, gitu. Ya kan, gitu loh. Lalu pahlawan di matamu seperti apa, misalnya ibumu mungkin menurutmu sosok pahlawan, tulis. Nggak ada ikatan. Gimana sih kata-katanya, jadi bingung. Apa? Berarti ini dong Bang, kalau misalkan tadi kan Abang kan ibaratnya memanfaatkan peringatan ya buat kegiatan BTC ini. Berarti apakah sebelum atau yang akan datang itu bisa jadi penyairan Jakarta itu bukan Khairil Anwar aja? Oh, itu tentu saja, kenapa tidak? Sebelumnya tapi udah ada belum Bang? Atau sejauh ini? Belum, baru satu Khairil Anwar. Baru satu Khairil Anwar, dalam waktu dekat mungkin ada berapa tahun lagi. Ya banyak lah, kita tunggulah 1 abad, 100 tahunnya itu siapa memang yang tokoh yang pantas kita ingat kembali lah, gitu loh, ya kan. Apa lagi ya? Nah, dia kurang asem nih, udah 20 menit belum? Kayak gitu udah ya cukup. Mungkin terakhir deh Bang, sebagai bentuk closing statement kayak saran-saran abang nih buat mungkin tadi yang tujuan abangnya target kepada generasi milenial, gimana cara buat makin cinta dan kenal sama dan mau baca, iya, sama sastra, khususnya puisi gitu loh Bang. Oke, para generasi milenial, abang berpesan rajin-rajinlah membaca, lalu rajinlah menulis, karena menulis bila kalian mencintainya adalah profesi yang tidak ada masa pensiunnya. Menulis sampai kalian sudah jadi kakek, jadi nenek juga bisa menulis, gitu. Jadi aku mengharapkan seperti slogan yang sudah biasa kalian dengar, membaca, menulis adalah jendela dunia untuk kita bisa menuju ke satu tempat. Ya, thank you. Terima kasih juga ya Bang atas kesempatannya, atas waktunya. Maaf mengganggu di sela-sela kesibukan. Semoga aja. Ya. Semoga acaranya sukses sampai nanti peluncuran buku. Insya Allah nanti kita juga datang. Amin. Semoga Abang selalu sehat. Amin. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Ayo. Dadah. Coba
Dah.